Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Dan doa saya kepada Tuhan kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami ada pagi ini dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari pimpin kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam kami merenungkan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah Firman Menjadi Manusia. Masih dalam seri pelajaran mengenai buah roh, yaitu kasih. Ayat pokok kita terambil dari kitab Yohanes 1, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta sejarah atau historis, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas lebih membahas apa yang terjadi pada saat kelahiran Yesus. Tetapi Yohanes memulai Injilnya dari lensa kekekalan Allah, atau dari kacamata kekekalan Allah, yaitu langsung menuju ke surga. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1-2 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mengenal seseorang, maka tentu tidak cukup hanya dengan mengamati orang tersebut, perilaku orang tersebut, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengenal seseorang, kita perlu berinteraksi dengannya. Kita perlu bercakap-cakap dengan orang tersebut. Dan demikian juga waktu dikatakan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka artinya kita tidak bisa mengenal siapa Allah itu selain hanya melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 yang tadi kita baca, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kata firman dalam bahasa aslinya dipakai kata logos, yaitu artinya perkataan Allah. Firman atau logos yang menjadi manusia ini merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu. Semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging, dan berdiam di antara kita. Kita bisa baca beberapa ayatnya di Matius 1 ayat 23, di Roma 8 ayat 3, dan Filipi 2. Ya. Nah, melalui Yesus, kita bisa melihat definisi kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan. Yesus tidak hanya berdiam di surga dan mengirimkan mukjizatnya, tetapi dia sendiri mau turun ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita yang paling hina. Itu sebabnya dia tidak memilih turun di tempat yang mewah, namun ia lahir di sebuah palungan di kandang domba, dan firman itu menjadi manusia, yang kuat menjadi rentan, dan yang ilahi menjadi jasmani, yaitu supaya dia, Yesus, dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia
mengalami apa yang kita alami, dan dia menggumuli apa yang kita gumuli. Dia juga pernah mengalami kelaparan. Yesus juga tidak punya rumah, miskin, ditolak, ya. Jadi pernah mengalami tidak punya rumah, ya, difitnah, diperlakukan tidak adil, dikhianati, doanya ditolak, ditinggalkan, dan lain-lain. Itulah sebabnya dia sangat mengerti dan peduli terhadap semua penderitaan yang kita alami. Dan sampailah kepada puncaknya, yaitu karya penebusannya di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanannya, ia membawa setiap orang percaya menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk membaca ayat terakhir dalam renungan pagi ini, yaitu yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 8-11, yang berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau Allah yang rela menjadi manusia dan lahir di kandang domba untuk merasakan juga setiap apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, mengalami juga penderitaan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Bahkan Engkau rela mati bagi kami di kayu salib untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan membawa kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih itu terus menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua orang yang percaya kepadamu. Dan kami juga dapat mengamalkan dan mengaplikasikannya baik kepadamu dan kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.